adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dalam kebaktian anak GKI Kota Wisata. Adik-adik, sekalipun saat ini kita mengikuti kebaktian secara online di rumah kita masing-masing atau dimanapun kita berada, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kita saat ini. Oleh karena itu, kita akan mengikuti kebaktian dengan sungguh-sungguh. Pada saat kita memuji Tuhan, kita bersungguh-sungguh memuji Tuhan. Pada saat kita berdoa, kita juga bersungguh-sungguh berdoa. Pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, ya, kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Karena apa adik-adik? Itu adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan, karena kita masih tetap bisa mengikuti kebaktian. Tuhan sangat mengasihi kita dengan cara ini. Ya, Tuhan selalu punya cara untuk mengasihi kita. Oleh karena itu, mari kita membuka kebaktian kita ini dengan satu pujian, Seindah Siang Disinari Terang. Cara Tuhan mengasihiku, dari Pelengkap Kidung Jemaat 242. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surga lapang harapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Ya, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena saat ini kami dapat mengikuti kebaktian dan kami dapat merayakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami pada saat ini. Karena itu Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan supaya kami boleh berfokus kepada kehadiran Tuhan bersama-sama dengan kami, sehingga kami pun bisa bersukacita dan bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tema cerita pada hari ini yang akan dibawakan oleh Kak Christian adalah Tuhan menepati janjinya pada Abraham. Adik-adik tahu, kenal ya dengan Pak Abraham? Ya, Abraham sering juga disebut sebagai Bapak orang beriman. Nah, melalui cerita pada hari ini, kita mau melihat bagaimana dalam perjalanan hidup Abraham dan di dalam perjalanan iman Abraham, Tuhan selalu membuktikan bahwa ketika Tuhan memberikan janji, janjinya selalu ditepati. Nah, kita akan menyambut tema pada hari ini dengan satu pujian yang juga menjadi iman kita. Allah itu baik, kasih setianya luar biasa. Kita nyanyikan Allah itu baik.
Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Nah, adik-adik, saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita mau menyatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau memegang firman-Mu. Karena ketika aku memegang firman-Mu, hatiku menjadi teguh. Aku tidak perlu ragu lagi dengan janji-Mu. Kita akan menyanyikan firman-Mu ku pegang selalu dari pelengkap Kidung Jemaat 255. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Halo adik-adik, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya adik-adik? Setelah Kak Kris udah lama ya nggak ketemu ya adik-adik ya. Nah sekarang Minggu pagi hari ini kita mau mendengarkan cerita. Ceritanya tentang Allah menepati janjinya kepada Abraham. Adik-adik siapin Alkitabnya ya sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu adik-adik, yuk kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk minggu pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami anak-anak-Mu kelas 5 sampai kelas 8 ya Tuhan, kembali menghadap kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa, tolonglah kami Tuhan, sebab pada hari ini Tuhan, di pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, bukalah hati pikiran kami ya Tuhan, untuk kami mendengarkan firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menuntun kami Tuhan di dalam memahaminya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Nah, adik-adik, sekarang siapin yuk Alkitab kita. Kita mau belajar dari kisah bagaimana Allah menepati janjinya kepada Abraham. Kita buka yuk dari Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Akan ada loh teman-teman kita yang mau membacakan ayat ini. Yuk kita dengerin dulu. Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham. Adalah suatu penglihatan, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apa kasih yang engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggalkan dengan tidak mempunyai anak yang akan mewarisi rumahku, ialah Eliezer orang Damaskus itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepada keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi Allah warisanku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada dengannya, demikian orang ini tidak akan menjadi ahli warisanmu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warisanmu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitung. Maka firman-Nya berkata, demikian banyaklah nanti keturunanmu. Lalu percaya Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Selesai. Adik-adik, setelah kita membaca ayat kita, kakak jadi teringat tentang satu kata itu. Kakak pernah mendengar kata janji. Ya, adik-adik tahu nggak janji itu artinya apa? Ada yang tahu nggak? Coba apa ayo, janji. Janji itu adalah ucapan yang diucapkan oleh seseorang dan juga ucapan itu akan dipenuhi untuk diwujudkannya dengan berbagai usaha dan juga cara. Adik-adik pernah berjanji nggak sama papa mama, sama teman-teman, ataupun sama orang lain? Nah, Kak Kris waktu seusia adik-adik juga pernah berjanji loh. Jadi ceritanya adik-adik, waktu itu kan papa Kak Kris itu perjalanan nih keluar kota. Kak Kris cuma sama adik Kak Kris tuh masih kecil. Dan papa mama kasih janji waktu itu ke Kak Kris, kamu harus bisa jaga adik kamu ya. Nanti kalau kamu bisa jaga adik kamu, papa dan mama akan kasih sesuatu ke Kak Kris waktu itu. Nah, adik-adik, waktu itu Kak Kris percaya sama janjinya papa dan mama. Kak Kris ingin sekali mendapatkan sesuatu sesuai dengan janji papa mama. Oleh karena itu, Kak Kris benar-benar menjaga adik Kak Kris. Dimulai dari malam hari, Kak Kris menemani adik Kak Kris untuk tidur. Kemudian pagi hari, Kak Kris bantu menyiapkan sarapan pagi. Kemudian seragam untuk sekolah, sampai kita berangkat ke sekolah bersama-sama. Dan setelah Kak Kris pulang, ternyata papa dan mama Kak Kris sudah pulang adik-adik. Wah, ternyata ketika Kak Kris bisa menepati apa yang diperintahkan oleh papa dan mama, ternyata papa dan mama menyediakan sesuatu yang Kak Kris memang butuhkan waktu itu adik-adik. Seneng ya adik-adik ya ketika kita menerima janji dan kita bertekun di situ untuk menanti janji itu. Adik-adik pasti punya dong pengalaman pribadi adik-adik bagaimana dalam menantikan janji itu ya. Hari ini kita mau belajar nih. Kalau minggu kemarin kita telah belajar tentang bagaimana Tuhan memanggil Abram keluar dari tanah kelahirannya. Sekarang ini adalah cerita kelanjutannya. Jadi kita mau belajar dari pasal 12 sampai pasal
22. Cukup panjang ya adik-adik ya. Nah, sebelumnya kita mau flashback sedikit ya tentang cerita minggu lalu. Jadi, cerita minggu lalu itu bercerita tentang bagaimana Tuhan memanggil Abram dan istrinya Sarai untuk keluar dari tanah kelahirannya. Nah, setelah itu mereka melakukan perjalanan ya adik-adik. Itu bisa dibaca di Kejadian 12. Nah, setelah itu di Kejadian 13 adik-adik ceritanya yaitu tentang bagaimana Abram tinggal dan hidup di tanah Mesir adik-adik. Di situ mereka diceritakan di Kejadian 13 itu bagaimana mereka hidup di tanah Mesir. Nah, kemudian di pasal yang ke-14 diceritakan bahwa gembala kambing domba pengasuhnya, yaitu pengasuh kambing domba Lot dan juga pengasuh kambing domba Abraham itu saling bertengkar. Mereka memperebutkan tentang mata air di situ adik-adik. Jadi adik-adik, kalau di padang gurun itu mata air itu menjadi suatu hal yang penting adik-adik, sehingga mereka ribut ya antara pengasuhnya Abraham, kambing domba itu dan juga Lot. Akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Lot memilih daerah di lembah sungai Yordan yang subur, sedangkan Abraham menetap di tanah Kanaan, yaitu di dekat pohon terpantin dekat Mamre itu. Sampai di sini. Oke. Nah, ceritanya berlanjut adik-adik sampai akhirnya Lot dan Abram berpisah. Nah, Lot tinggal di daerah dekat lembah sungai Yordan, sedangkan Abram menetap di tanah Kanaan. Nah, setelah itu ternyata raja-raja dari sekeliling daerah situ ingin menguasai daerah itu. Tapi karena Tuhan memberkati Abraham, sehingga Abram bisa mengalahkan raja-raja bangsa timur. Itu adik-adik nanti bisa baca ya di Kejadian 15. Nah, di situ kita belajar bahwa bagaimana Abram itu bisa mengalahkan raja-raja bangsa timur. Dan kemudian adik-adik, ternyata Allah meneguhkan janjinya melalui kovenan. Adik-adik tahu nggak apa itu kovenan? Kovenan itu adalah janji yang diberikan Allah kepada Abraham waktu itu. Nah, janjinya apa yuk adik-adik? Ada yang masih ingat nggak ya? Tadi teman adik-adik baca apa yuk? Janjinya adalah Allah akan membuat Abram dan keturunannya menjadi sebuah bangsa yang besar, akan memasyurkan namanya, dan juga melalui Abraham berkat Tuhan itu dicurahkan bagi semua bangsa. Itu janji Tuhan ya waktu itu ya. Nah, ketika Abraham menerima kovenan itu di Kejadian 15, lalu Abraham membangun sebuah mezbah. Mezbah itu karena Abraham ingin mengucap syukur kepada Tuhan Allah. Nah, ceritanya berlanjut adik-adik sampai bagaimana Tuhan itu menepati janjinya. Di Kejadian 16, adik-adik bisa lihat bahwa waktu itu yang pertama adalah Ismail lahir. Ismail itu anak Abraham dari hambanya perempuan yaitu Hagar. Nah, adik-adik, waktu itu Tuhan memang memakai jalan hidup Abraham. Dan setelah itu ceritanya berlanjut adik-adik sampai di Kejadian 18, yaitu Tuhan kembali meneguhkan janjinya kepada Abraham, dan juga di Kejadian 21 yaitu penggenapan tentang janji Tuhan, Ishak lahir. Adik-adik ada yang masih ingat nggak usia berapa Abraham menerima janji Tuhan itu? Ayo, ada yang tahu nggak? Adik-adik, Abraham itu menerima janji Tuhan ketika dia berusia 75 tahun. 75 tahun ya kak. Wah, kayaknya susah ya kalau kita pikir-pikir ya. Mungkin nggak ya punya keturunan usia 75 tahun. Dan ketika janji Tuhan ditepati, Abraham berumur 100 tahun adik-adik. Jadi 25 tahun Abraham itu menanti janji Tuhan itu.
lama ya adik-adik ya. Kak Kris aja nunggu 1 hari sampai papa dan mama Kak Kris pulang, waktu itu lama banget rasanya. Apalagi 25 tahun ya adik-adik. Nah, tapi Abraham selalu menanti janji Tuhan itu. Dan Tuhan pun juga selalu menguatkan Abraham ya melalui kovenan tadi dan juga pengkokohan janji Tuhan yang kedua itu. Nah, sampai setelah itu Ishak lahir adik-adik, dan di Kejadian 22 iman Abraham diuji adik-adik. Ada yang masih ingat ceritanya? Ya, ceritanya adalah ketika Tuhan meminta kepada Abraham untuk mempersembahkan anaknya sendiri. Nah, kira-kira gimana adik-adik? Abraham rasanya berat ya, pasti ya, mengorbankan anaknya sendiri, sementara dia udah menunggu 25 tahun ya. Nah, disitulah iman Abraham diuji adik-adik. Nah, sampai saatnya Abraham mengajak Ishak pergi ke mezbah persembahan. Dan di situ adik-adik, tahu nggak ceritanya gimana? Betul, jadi Tuhan yang menyediakan kambing domba sendiri untuk Abraham. Luar biasa ya Tuhan kita ya, ternyata adik-adik, ketika iman kita diuji dan kita setia mengikuti Tuhan, maka Tuhan yang akan membukakan jalan bagi kita. Nah, tadi ceritanya udah sampai bagaimana kesetiaan iman Abraham itu diuji ya adik-adik ya. Ternyata adik-adik, Abraham itu tetap setia menanti janji Allah. Melalui perjalanan kehidupannya adik-adik ya, Tuhan selalu meneguhkan janjinya dan Abraham meresponinya dengan baik adik-adik. Nah, sekarang kita coba ingat yuk. Nah, kalau Tuhan itu sudah menggenapi janjinya melalui Abraham, apakah Tuhan juga pernah berjanji kepada kita? Ayo, nah tentu kita ingat ya bahwa Tuhan itu ingin menyelamatkan semua manusia dan Tuhan berjanji akan memberikan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi penebus kita. Adik-adik, kita hari ini belajar adik-adik yang pertama bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Artinya adalah bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Yang kedua adik-adik, kita belajar bahwa bagaimana kita menanti janji Tuhan itu, yaitu dengan bertekun di dalam firman Tuhan dan juga bertekun di dalam doa. Kira-kira adik-adik, ketika adik-adik menanti janji Tuhan gimana ya? Apakah adik-adik tetap setia? Atau adik-adik kadang-kadang suka berontak, suka dengan kemauannya sendiri? Nah, kita bisa belajar adik-adik dari cerita Abraham tadi, bahwa Abraham dengan setia bertekun menanti janji Tuhan. Dan yang ketiga adik-adik, Tuhan menggenapi janjinya menurut waktunya dan juga caranya. Jadi bukan cara kita adik-adik bagaimana Tuhan menempati janjinya itu, melalui waktunya dan juga caranya. Kita hari ini diajak adik-adik untuk belajar bagaimana menanti janji Tuhan. Tuhan akan selalu menepati janjinya. Nah adik-adik, itu cerita pada minggu pagi hari ini. Sekarang kita mau buka Alkitab kita untuk ayat hafalan ya adik-adik. Ayat hafalan kita diambil dari Kejadian 15 ayat 6. Kak Kris baca ya untuk ayat hafalan kita hari ini. Adik-adik bisa baca di rumah masing-masing. Kita baca bersama ya dari Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi adik-adik, di sini kita belajar bahwa Abram percaya kepada Tuhan Allah, percaya kepada janjinya, dan Tuhan memperhitungkan kepercayaan Abram itu sebagai sebuah kebenaran. Adik-adik, ketika kita percaya akan firman Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan memberkati hidup kita. Itu janji Tuhan ya adik-adik ya. Yuk kita mau menjadi anak Tuhan yang setia dalam menanti janjinya, bertekun di dalam janjinya, dan juga percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janji Tuhan menurut waktu dan juga cara Tuhan. Nah, kita tutup firman Tuhan hari ini dengan doa penutup. Mari kita berdoa adik-adik.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada minggu pagi hari ini. Tuhan, kami mau belajar ya Tuhan dari kisah hidup bagaimana Abraham dengan sabar menanti janji-Mu. Janji untuk membuat Abraham menjadi bangsa yang besar, memasyurkan namanya, dan melalui keturunannya berkat Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, Tuhan kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami Tuhan anak-anak-Mu di dalam menanti janji Tuhan, sebab kami percaya bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Dan kami juga mau percaya Tuhan bahwa ketika kami bersabar menanti janji-Mu, Tuhan sendiri yang akan menolong, menguatkan dan mengokohkan janji-Mu ya Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan yang menolong kami dalam melakukannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk minggu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saat ini kita akan menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh teman-teman kalian dari kelas 7. Tuhan Yesus, berkati kami ya Tuhan yang sampai saat ini masih mengikuti kegiatan pembelajaran di rumah. Berkati agar kami dapat mengikuti kegiatan PJJ dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga untuk kami yang saat ini juga masih mengikuti kegiatan ibadah secara online. Berkati agar kami tetap selalu setia dan rajin mengikuti ibadah ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga untuk teman-teman kami yang dalam keadaan sakit. Berkati agar mereka dapat selalu Kau jaga dan semoga mereka diberi kesembuhan ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga mungkin untuk teman-teman kami yang saat ini sedang berulang tahun atau akan segera berulang tahun. Berkati agar mereka diberi kepanjangan umur, kesehatan dan karunia selalu ya Tuhan. Dan juga berkati agar mereka tetap selalu taat mengikuti perintah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami ingin berdoa untuk vaksin corona di negara ini agar cepat terrealisasikan dan agar kami bisa beraktivitas kembali seperti semula lagi ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga keamanan bangsa dan negara kami, berkati Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya dan Tuhan jauhkan dari segala bencana-bencana alam. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk pembangunan gereja kami, berkati agar dana yang dibutuhkan tercukupi dan pembangunannya bisa berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus, berkati juga kami yang sedang melakukan ibadah online, berkati agar ibadah online ini bisa selalu menjadi berkat bagi orang-orang banyak. Dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami naikkan. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan iman kita dan membuat kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang setia, Allah yang senantiasa menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Sebagai ungkapan syukur, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik dapat mempersiapkan persembahan dan memasukkannya ke dalam amplop. Pada saat nanti kita dapat kembali beribadah di gedung gereja, amplop-amplop persembahan adik-adik dapat dibawa, atau adik-adik juga bisa minta tolong kepada papa atau mama untuk mentransfer persembahan ke rekening GKI Kota Wisata atau melalui QRIS. Ya. Untuk mengiringi persembahan kita, kita akan menaikkan pujian, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku.
Yesus, untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari kita mendoakan persembahan kita. Terima kasih Tuhan, kami dapat terus mendapatkan kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan kami sebagai syukur kami kepada Tuhan yang setia. Tuhan, kiranya Engkau menerima persembahan ini dan jadikanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan sudah memberikan janjinya kepada kita bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Dan kita pegang janji itu. Dan itu membuat kita bersuka cita di dalam kehidupan kita. Kita akan menyanyikan satu lagu pujian kepada Tuhan yang menyatakan tekad kita untuk memegang janji Tuhan. Janji yang manis. Dari NKB 143 bait 1 dan 2. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku memimpinmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus, dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Ya, kita akan menutup kebaktian kita dengan doa yang akan diakhiri dengan Bapa terima kasih. Mari kita berdoa.
Bapak Surgawi, terima kasih untuk kebaktian yang sudah berlangsung pada saat ini dan kami sungguh menikmati, kami sungguh bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan. Saat ini Tuhan, setelah ini kami akan kembali kepada kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan juga yang menolong kami agar kami tetap memegang teguh firman-Mu, memegang teguh janji Tuhan, sehingga kami boleh berjalan di jalan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ya adik-adik, kebaktian pada hari ini sudah selesai. Kita akan kembali memasuki kehidupan kita sehari-hari. Selamat hari Minggu, Tuhan senantiasa memberkati. Kita berjumpa lagi minggu depan.